Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta. Saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, para pengamat menilai Amerika Serikat dan Tiongkok dapat saling bekerja sama dalam menghadapi berbagai permasalahan di dunia. Namun hal tersebut hanya dapat terwujud jika kedua negara bersedia memperbaiki hubungan bilateral yang sempat rusak akibat perang dagang. Para pengamat menilai pemerintah Amerika Serikat dan Tiongkok dapat saling bekerja sama dalam berbagai masalah yang tengah dihadapi dunia seperti perubahan iklim dan pandemi virus corona. Namun hal tersebut hanya dapat terwujud jika kedua negara bersedia memperbaiki hubungan bilateral yang sempat rusak akibat perang dagang. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengungkapkan bahwa pihak Beijing siap membuka kembali dialog konstruktif dengan Gedung Putih. Setelah hubungan antara dua negara ekonomi terbesar dunia tersebut sempat berada di level terendah dalam beberapa dekade terakhir saat dipimpin Presiden Amerika sebelumnya, Donald Trump. Sementara itu, komunikasi via telepon yang dilakukan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga dianggap sebagai langkah yang positif, di mana Washington dan Beijing sejauh ini telah bentrok di berbagai bidang termasuk perdagangan, tuduhan kejahatan HAM terhadap minoritas Muslim Uighur, serta klaim teritorial Beijing di Laut China Selatan. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden telah berjanji untuk mengambil pendekatan yang lebih multilateral dan ingin bekerja sama dengan pihak negeri tirai bambu dalam isu-isu terkait perubahan iklim, sekaligus memujuk Korea Selatan agar bersedia menyerahkan senjata nuklir mereka. Berbagai sumber, IDX Channel. Iya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, wacana konsolidasi Tiongkok dan Amerika Serikat dan apa dampaknya kepada Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Hikmahanto Juwana yang merupakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Hikmahanto. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas David, sehat Alhamdulillah. Terima kasih Pak Hikmahanto sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Perang dagang Amerika Serikat dan China ini juga menjadi sorotan tidak hanya bagi masyarakat global Pak Hikmahanto, tapi juga bagi para pelaku pasar terutama di pasar modal begitu. Kalau kita flashback di masa kepemimpinan Trump Amerika, perang dagang ini cukup mendominasi dan sangat-sangat mempengaruhi dari ekonomi global, Pak Hikmahanto. Kalau kita flashback, Pak Hikmahanto, sebelum kita membahas wacana konsolidasi, kemudian juga dengan Presiden baru Amerika Serikat, Joe Biden, prospek kedepannya akan seperti apa? Sebelum dari pemerintahan Trump, sebenarnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China sudah berlangsung, Pak Hikmahanto, atau memang ketika pemimpinan Trump dan Xi Jinping ini suhunya lebih meningkat dibandingkan dengan para pemimpin pendahulunya, Pak? Ya, sebenarnya sudah berlangsung ya sebelum masanya Trump. Karena kita tahu bahwa Amerika dan China ini sama-sama sedang mencari pangsa pasar. Amerika melihat pangsa pasar China, tapi sebaliknya juga China melihat pangsa pasar Amerika Serikat dengan investasi di bidang teknologi yang canggih dan lain sebagainya. Nah, pada masa Trump itu semakin menajam karena Trump itu membawa masalah ini menjadi masalah yang sifatnya bilateral, berhadapan-hadapan China dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat misalnya menghadapi Meksiko, dia membangun tembok yang tinggi sehingga masyarakat dari Meksiko tidak mengambil pekerjaan dari orang-orang Amerika. Nah, dengan China, Trump meninggikan tarif sehingga produk-produk China bahkan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan Amerika tetapi dibuat di China itu akan mahal sampai ke tangan rakyat Amerika karena tarif yang dibuat yang sangat tinggi. Ini yang membuat tentu China marah begitu. Bahkan Trump juga melarang misalnya 5G untuk beroperasi, bahkan Huawei dan lain sebagainya untuk beroperasi di Amerika Serikat. Ini yang lagi-lagi China mencoba mencari pangsa pasar Amerika Serikat,
tetapi kemudian Amerika Serikat meresponnya secara negatif. Demikian juga Amerika Serikat ketika mau memanfaatkan pangsa pasar Cina yang besar juga kesulitan. Nah, tapi sekarang di masa Joe Biden, Amerika Serikat saya yakin masih berhadapan-hadapan dengan Cina. Kenapa? Karena Presiden Trump boleh selesai masa tugasnya dan digantikan oleh Joe Biden, tapi birokrasi di Amerika Serikat masih menganggap bahwa Cina merupakan pesaing dari Amerika Serikat. Maka yang kita perlu lihat adalah bagaimana reaksi Amerika Serikat di Laut Cina Selatan ketika Cina akan agresif, bagaimana respon Amerika Serikat terkait dengan kudeta pemerintah di Myanmar, karena yang saya ketahui Cina tidak ingin memihak, dia membiarkan apa yang terjadi di Myanmar, sementara Amerika Serikat sangat memihak Aung San Suu Kyi sebagai pemerintahan yang sah yang dikudeta. Ini nanti juga akan berkaitan dengan policy-policy yang dibuat oleh kedua negara. Dan yang ketiga, tentu kita harus lihat juga bagaimana nanti Amerika Serikat berbicara dalam tingkat multilateral, tetapi mungkin Cina akan berbicara dalam tingkat yang sifatnya bilateral, tetapi dengan gaya yang Joe Biden berikan lah, yang berbeda dengan gaya dari Presiden Trump. Tetapi saya perlu ingatkan di sini bahwa Cina sudah tidak suka ketika Joe Biden mengundang perwakilan dari Taiwan untuk menghadiri pelantikannya, seperti itu. Baik, sebenarnya Pak Hikmahanto, ini lebih kepada ego di antara kedua dari negara ekonomi terbesar dunia ini membuktikan siapa yang paling kuat begitu, atau ada unsur lain dari peta perpolitikan atau ekonomi secara global, Pak? Sebenarnya ekonomi secara global, jadi ini bukan masalah ego. Oke. Jadi negara-negara ini, negara-negara besar tahu bahwa untuk bisa mereka tetap menjaga kebesarannya itu, kedikdayaannya itu, tidak mungkin lepas dari masalah ekonomi. Dan kalau kita bicara ekonomi, maka Cina sangat ekspansif di dalam memastikan bahwa ekonomi mereka tetap terjaga, bahkan lebih meningkat. Sementara kita tahu Amerika Serikat belakangan ekonominya merosot. Dan tentu ini juga dia ingin agar ekonominya bisa maju dan mengejar ketertinggalan dengan Cina. Nah, salah satu yang penting untuk kita perhatikan adalah terkait dengan vaksin dalam masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana Cina melakukan ekspansi untuk Sinovac, katakanlah gitu, yang diproduksi di Cina bisa diterima, tetapi pada saat yang bersamaan Amerika Serikat pun ingin memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan di Amerika seperti Pfizer dan Moderna juga diterima oleh masyarakat internasional. Jadi untuk jumlah yang sangat besar. Jadi ini ada persaingan juga, sekali lagi ini berkaitan dengan masalah ekonomi, tidak terkait dengan masalah ego ataupun masalah prestis dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, di luar dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China, kalau kita lihat lebih dalam lagi, Pak Hikmahanto, sebenarnya bagaimana ketergantungan dari kedua negara ini dari sisi ekonomi, Pak, sampai sejauh ini? Sebenarnya mereka sangat tergantung satu sama lain. China melihat bahwa Amerika Serikat punya pangsa pasar yang bagus untuk produk-produk high-tech dari China. Tetapi juga selama ini China juga banyak mengekspor produk-produk kelontong, produk-produk yang biasa digunakan sehari-hari di Amerika Serikat. Jadi ini juga pangsa pasar yang sudah ada, terus kemudian akan diperbesar dengan produk-produk yang high-tech. Bahkan China juga membeli surat-surat hutang Amerika Serikat. Ya. Tapi sebaliknya Amerika Serikat juga ingin menargetkan pasar pasar China. Karena banyak pelaku usahanya yang lari ke sana dan kemudian memproduksi barang di sana karena harga tenaga kerja yang sangat kompetitif. Dan mereka melihat bahwa pangsa pasar dengan penduduk 1,3 miliar ini sesuatu yang harus bisa dieksploitasi. Dan belum lagi
kalau misalnya Amerika Serikat itu dengan produk-produk high-tech-nya yang diharapkan itu juga bisa diserap di Cina. Nah, yang jadi permasalahan seperti misalnya Google ataupun WhatsApp itu yang mungkin tidak bisa beroperasi di Cina karena Cina sudah mengembangkan sosial media mereka sendiri. Bahkan sosial media ini masuk ke Amerika Serikat, seperti misalnya kayak TikTok dan lain sebagainya. Ini yang menjadi persaingan antar negara. Tapi persaingan antar dua negara ini menurut saya tidak akan berujung kepada perang. Suatu peristiwa yang katakanlah akan disayangkan oleh dunia. Jadi mereka akan tetap menjaga dalam konteks persaingan antar mereka. Demikian. Baik, persaingan dalam hal ini masing-masing membuat kebijakan begitu Pak untuk masing-masing negaranya dengan maksud tadi Anda katakan untuk melindungi dari ekonomi mereka begitu. Nah, kebijakan yang sudah berjalan sampai sejauh ini di mana saut menyaut antara Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan ini kemudian China membalasnya dengan kebijakan lain begitu. Sebelum kita membahas dampaknya kepada ekonomi global, bagaimana Anda melihat dampaknya kepada ekonomi kedua negara ini ketika tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China ini memanas, terutama di masa pemerintahan Trump? Ya, yang pasti pada masa Trump, ekonomi di dalam negeri masing-masing negara terdampak. Karena kita tahu bahwa pada masa Trump, Trump itu sangat tidak bersahabat, hostile ya. Tidak hanya dalam kata-katanya saja, tetapi juga dalam tindakan konkretnya. Misalnya saja berkaitan dengan perusahaan-perusahaan teknologi dari Cina yang dia larang untuk beroperasi di Cina. Gitu. Nah, ini yang terus kemudian mendapat respon dari pemerintah Cina dan akibatnya juga ini berdampak pada masyarakat di Cina dalam memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada di Amerika Serikat yang ada di Cina. Dan ini berdampak pada ekonomi masing-masing negara. Nah, tetapi yang saya lihat di masa Joe Biden, meskipun mereka punya tensi yang sangat keras, gitu ya, tetapi mereka ingin membatasi hanya di level pemerintahan dan kalau bisa tidak akan berdampak ke ekonomi masing-masing negara, bahkan masyarakat masing-masing negara. Seperti itu. Baik, apakah Anda melihat di kepemimpinan Joe Biden agak lebih santun, Pak, jika dibandingkan dengan di masa Donald Trump beberapa waktu lalu? Ya, pastinya. Pastinya Joe Biden akan lebih santun. Tetapi di balik kesantunan itu tetap ada ketegasan ketika Amerika Serikat berhadapan dengan China. Dan ingat, ini semua diatur sebenarnya oleh birokrasi. Ya, kalau di Amerika Serikat itu ada istilah kalau politisi seperti presiden atau menteri itu mereka bisa keluar dan masuk. Ya, tetapi kalau misalnya birokrasi, mereka akan tetap di sana dan mempertahankan kebijakan-kebijakan yang sudah dipersiapkan sejak lama. Baik, di luar dari dampak ekonomi kepada kedua negara, bagaimana dampaknya kepada ekonomi global dan termasuk juga Indonesia, Pak Hikmahanto? Ya, tentu sedikit banyak ini ada dampaknya ya, perang dagang antara Amerika dengan Cina atau upaya-upaya untuk katakanlah Cina dengan Amerika rukun di dalam berbagai isu, ya karena kalau misalnya rukun tentu sangat ideal. Karena masyarakat dunia, ekonomi dunia akan sangat terbantu. Tetapi kalau misalnya mereka masih berhadap-hadapan, yang jadi masalah adalah mereka harus istilahnya take side. Mereka harus berpihak. Apakah berpihak ke Amerika Serikat atau berpihak ke Cina. Nah, demikian juga dengan kita di Indonesia. Tentu ini punya dampak. Tetapi ada keuntungan.
karena kita menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, Iya. maka kita tidak mau bersekutu di antara dua itu. Baik. Tapi kalau kita dianggap dekat dengan Cina, Amerika Serikat akan memberikan insentif ekonomi. Sebaliknya kalau kita dekat sama Amerika, Cina yang akan memberikan insentif. Jadi itu keuntungan bagi Indonesia. Baik Pak Hikmahanto, kita akan jeda terlebih dahulu. Menarik Pak, nanti kita akan bahas lebih detail lagi keuntungan-keuntungan positif apa yang didapatkan oleh Indonesia selama perang dagang. Kemudian apakah Indonesia juga sudah mampu memanfaatkan momentum dari perang dagang Amerika Serikat dan China ini. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa bersama kami, Marka TV akan segera kembali sesaat lagi.